Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang pagi hari ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, Bapak kami bersyukur kami boleh bangun di pagi hari ini dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami mau Tuhan, sebelum kami beraktivitas hari ini, kami mau dengarkan firman Tuhan sekali lagi. Karena kami tahu kekuatan kami hanya datang dari firman-Mu. Terima kasih Bapak, memberkati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kuasai hamba-Mu dan kuasai setiap kami yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu saya dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, Yesus pernah katakan, sempurnalah kamu karena seperti Bapakku sempurna. Sebabnya hari ini saya mau ngambil tema menjadi lebih serupa dengan Yesus. Ya, menjadi lebih serupa dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan mau dalam kehidupan keseharian kita menunjukkan bahwa kita menjadi orang percaya, kita menjadi anak Tuhan. Contoh saja, ya, kita dikenal biasa dengan apa yang kita lakukan. Ya, orang akan tahu kita orang Kristen bagaimana caranya. Salah satu contohnya, waktu kita makan atau kita kenal orang itu, orang lain itu orang Kristen atau bukan, bagaimana caranya. Waktu kita makan tempat umum, kita lihat orang lain berdoa. Wah, dia berdoa. Oh, berarti itu anak Tuhan, itu orang Kristen, gitu ya. Kalau kita melihat orang itu mungkin selesai berdoa dia pakai lambang begini, oh kita tahu, oh itu orang Katolik. Nah, kita akan dikenal dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu sebabnya kita perlu menjadi semakin serupa dengan Yesus. Mengapa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Ada banyak orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, Bapak Saudara. Nah, bagaimana untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus? Yang pertama, kita harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya. Kita akan lihat dulu dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Dikatakan demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Firman Tuhan dengan jelas buat kita semua yang dipilih, yang ditentukan, tujuannya adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, tujuannya menjadi serupa. Yang pertama, bagaimana supaya kita menjadi lebih serupa dengan Yesus, kita harus punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dikatakan dalam 1 Tesalonika, dikatakan berdoalah senantiasa. Ya, berdoalah senantiasa.
Kata berdoa itu punya pengertian bahwa kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Alkitab mencatat Yesus beberapa kali mengambil waktu secara khusus untuk berdiam diri, berdoa dengan Tuhan. Nah, persoalan pribadi dengan Tuhan ini akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Satu kali dalam Keluaran pasal 34 ayat 29-30, Musa ketika dia ada di gunung selama 40 hari, waktu dia kembali, Bapak Saudara, wajahnya bersinar sehingga orang-orang menutupi mukanya Musa. Nah, persetujuan pribadi Musa dengan Tuhan itu berakibat langsung orang seperti melihat Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan, wajah Musa yang bersinar itu membuat orang tidak berani melihat Musa, harus ditutupi. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, apa pelajaran apa yang kita akan alami? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan atau persoalan pribadi dengan Tuhan membuat kita akhirnya menjadi lebih serupa dengan Tuhan. Ya, ketika kita berdoa, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita pengertian, Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Kamu tadi ngomongnya gini loh, sama orang tuamu, sama teman dan sebagainya, nyakiti loh. Aduh, iya. Nah, kita lalu sadar, lalu kita berubah. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita memiliki kita harus punya lebih serupa dengan Tuhan. Yang kedua yaitu memiliki respon yang benar. Ya, memiliki respon yang benar dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, respon ini penting untuk kita akan alami, untuk kita miliki respon yang benar. Bagaimana kita respon setiap peristiwa itu membuat kita, respon yang benar maksud saya, membuat kita akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Firman Tuhan ajarkan begini, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Iya. Kalau kamu diminta jalan 1 mil, jalan 2 mil. Berdoalah untuk musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, sampai titik itu. Artinya begini, Tuhan mau kita memiliki respon yang benar. Respon yang benar terhadap setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap perilaku orang lain, kita respon yang benar. Mungkin Bapak Ibu pernah merasa, saya sudah setia ke gereja, saya sudah sungguh-sungguh berdoa, tapi kenapa saya kok masih punya masalah? Tuhan sedang mengajarkan kita bagaimana kita berespon yang benar. Ya, Yesus respon benar ketika dia dianiaya, ketika dia dikhianati. Bahkan Petrus yang sudah dinasehati, engkau akan menyangkal aku. Yesus tahu loh Petrus akan menyangkal. Yesus tidak menyalahkan Petrus, Yesus tidak membuang Petrus. Bahkan Yudas sekalipun yang tahu bahkan dia yang akan membawa Yesus sampai disalib. Yesus bersama-sama dengan 3,5 tahun dengan Yudas yang dia tahu bahwa Yudas ini orang yang akan menyerahkan dia, ya, mengkhianati dia. Yesus tetap mengasihi. Respon yang benar membuat begini, ketika kita berespon benar, orang itu akan melakukan atau menerima transformasi atau menerima sebuah kehidupan. Bapak Ibu sedang mengimpartasi, nah saya pakai kata ini, ya, Bapak Ibu sedang mengimpartasikan yang benar kepada orang lain. Contoh saja dah, contoh. Waktu Bapak Ibu naik motor gitu ya, atau naik mobil di tengah jalan, Bapak Ibu sedang tidak sengaja berpapasan dengan orang di depan, tahu-tahu kaget. Coba kalau respon Bapak Ibu marah, orang itu gimana? Pasti juga marah. Tapi kalau kita kaget tuh, kaget, kita langsung ngerem. Wah, kita langsung otomatis melihat gini, orang kok naik motor kok banter gitu kan, kok kencang sekali gitu kan. Tidak lihat-lihat. Tapi waktu respon kita senyum, yang tadinya dia juga kaget dengan kita, apa coba reaksinya? Dia akan juga mau marah, akhirnya ikut senyum kan Bu ya, ikut senyum. Nah, respon yang benar mengimpartasi kehidupan Kristus. Respon yang benar itu akan juga membawa dampak yang baik, dampak yang benar juga buat kita. Amin. 2 hal kita belajar pagi hari ini. Yang pertama, miliki persetujuan pribadi dengan Tuhan.
supaya kita semakin dituntun serupa dengan Yesus. Mengapa harus serupa dengan Yesus? Karena memang itu yang Tuhan mau. Kehidupan kita, kekristenan kita bertumbuh. Kita memancarkan kehidupan Kristus kepada orang lain. Yang kedua, untuk memiliki menjadi hidup serupa dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara harus punya respon yang benar. Ya, minta kekuatan Tuhan, minta Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan kemampuan untuk berespon benar terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap pimpinan kita di kantor, terhadap rekan sekantor atau kepada rekan di gereja, kepada siapa saja. Ketika ada perilaku yang tidak benar, kita tetap berespon benar. Kita sedang mengimpartasi kebaikan, kita sedang memberikan kasih Kristus kepada orang yang berhubungan langsung dengan kita, yang sedang mungkin konflik, yang sedang berhadapan langsung dengan kita. Puji Tuhan, kiranya hari-hari Bapak Ibu Saudara, hari ini, sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati. Bapak Ibu Saudara, dengan Bapak Ibu Saudara menjadi semakin serupa dengan Yesus. Puji Tuhan, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara untuk hari ini. Tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar kami yang mendengar, kami menjadi semakin serupa dengan Yesus, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Dan ketika kami menjadi semakin serupa dengan Yesus, kehidupan kami memancarkan kasih Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga ada banyak orang yang melihat Yesus dalam kehidupan kami, dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka boleh menerima kasih Kristus, mereka boleh menerima kuasa Tuhan, mereka boleh menerima jawaban dari setiap doa-doa mereka melalui kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan hamba berdoa, biar setiap kami yang mendengar pagi hari ini, kami boleh semakin intens, semakin kuat memiliki hubungan persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan kami boleh belajar senantiasa berespon yang benar dalam setiap peristiwa yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus dalam segala berkat-berkatnya menyertai Bapak Ibu Saudara mulai pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.